firman Tuhan. Malam ini Mazmur 142, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 142, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Ini suatu doa. Dengan nyaring, aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring, aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku, ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Ayat yang ke-8, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Kita kembali lihat ayat yang ke-7. Alkitab berkata begini, perhatikanlah teriakanku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Daud sedang ada dalam sebuah situasi di mana dia sedang lari karena dikejar-kejar oleh musuhnya. Dalam hal ini, orang yang selama ini dia mau datang berlindung, tapi mengejar dia pada Mazmur 147 ini. Dan Alkitab berkata mudah untuk mengatakan hal-hal yang positif. Mudah untuk membangun, menguatkan, menghibur orang lain ketika kita sedang berada dalam keadaan yang baik. Keadaan tanpa masalah, sangat mudah. Ketika orang datang dengan masalah, kita dalam kondisi baik, kita sangat mudah membangun mereka, menguatkan, menghibur mereka, menolong mereka, sangat baik, sangat mudah. Namun kalau Bapak Ibu perhatikan, jika kita sendiri dalam mengalami situasi sulit, dalam kondisi yang buruk, pertanyaannya sederhana, mampukah kita mempertahankan konsistensi untuk berkata dengan benar, berkata dengan baik, seperti ketika kita menasihatkan seseorang. Situasi ini selalu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Dan banyak kali kita gagal. Banyak kali kita tidak mengalami kemenangan sepenuhnya. Banyak kali kita harus mengulang kembali dari awal. Jangankan menguatkan orang lain. Saya percaya untuk menghibur diri sendiri saja mungkin sulit ketika Bapak Ibu ada di dalam pergumulan yang rasanya tidak ada jalan keluar. Rasanya Bapak Ibu berkata, di mana jalan? Aku kok berikan nasihat kepada orang ini, dia alami jalan keluar. Aku berikan kekuatan, aku mendoakan dia ditolong oleh Tuhan. Ini aku sudah berdoa sendiri. Sudah 1 minggu, sudah 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, belum terjadi apa-apa. Saudara, untuk menghibur diri sendiri dalam situasi yang nggak mengenakan, menguatkan diri sendiri dalam jalan-jalan yang tertutup, itu nggak mudah, saudara. Itu nggak mudah. Yang terjadi adalah kita mengasihani diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Betulkah begitu, Bapak Ibu? Anda berkata, saya saja ada masalah. Bagaimana saya mau tolong Anda? Saya saja ada dalam pergumulan. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Saya saja doa belum dijawab. Bagaimana saya bisa mendoakan Anda? Tapi saudara dengar baik-baik. Pikiran saudara, pengalaman saudara, keadaan saudara, belum tentu itu merupakan pengalaman yang ingin Tuhan nyatakan bagi kita. Belum tentu itu merupakan cara Tuhan bagi kita. Nah, kita belajar dari pengalaman dari seorang hamba Tuhan, yaitu Daud, saudara. Ketika Daud sedang dalam tekanan yang hebat, karena dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Dan Alkitab tadi mengatakan,
Di Mazmur 142 ayat 1-8, Daud melarikan diri, bersembunyi di gua Adulam. Ya, tadi Mazmur tadi itu adalah doa Daud ketika dia ada di gua Adulam. Kenapa dia bersembunyi di sana? Dengan maksud menenangkan diri. Yang kedua, untuk berlindung. Dia lari dari pengejaran Saul. Dan Daud menjerit dalam hatinya kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Mazmur 142 ayat yang ketiga dikatakan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku, ku beritahukan ke hadapannya. Wow. Kalau Bapak Ibu ada dalam kesesakan, ada dalam pergumulan, maka curahkan itu di hadapan Tuhan. Jangan mengasihani diri sendiri. Daud tidak berkata, maka aku tidak mengasihani diriku sendiri. Tidak. Dia berkata, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku, ku beritahukan ke hadapannya. Supaya Bapak Ibu tidak stres ketika Bapak Ibu hadapi pergumulan, hadapi masalah yang datang membelit hidup kita, datang dan menguasai hidup kita. Maka jangan bersungut-sungut, tapi pakai Mazmur 142 ayat yang ketiga. Seperti apa yang dialami oleh Daud, dia mencurahkan keluhannya di hadapan Tuhan. Kesesakan hatinya. Kalau Bapak Ibu tadi baca dikatakan, aku melihat di sekelilingku tidak ada pertolongan. Dia ada di tempat yang tersembunyi. Dia lari dan dia bersembunyi karena kejarannya Raja Saul. Sehingga Daud lari dan menyembunyikan dirinya untuk berlindung di bukit-bukit batu, di Gua Adulam. Dan Alkitab berkata dalam 1 Samuel pasal 22 ayat yang kedua, firman Allah berkata ketika dia bersembunyi di Gua Adulam, maka berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. 1 Samuel 22 ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar hutang piutang. Wow. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Dan hari ini sedang dikejar-kejar tukang piutang. Anda berhutang dan tidak bisa bayar. Alkitab berkata, mereka datang berkumpul kepada Daud. Anda harus hari ini tahu siapa Daud Anda. Supaya ketika Anda datang, Anda beroleh kekuatan yang baru. Setiap orang yang sakit hati, kalau hari ini Anda sakit hati, Anda perlu seorang Daud untuk datang menolong Anda. Maka ia akan menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Masalahnya sendiri lagi ada. Persoalannya belum ada jalan keluarnya. Ini 400 orang yang dikejar tukang piutang, yang sakit hati, datang dengan masalahnya kepada Daud. Hari ini apakah Bapak Ibu sedang seperti itu? Makanya saya katakan, kita harus menemukan Daudnya kita, sehingga Bapak Ibu dan saya akan memperoleh kekuatan yang baru ketika kita datang kepada Daudnya kita. Kita tidak lagi mengasihani diri sendiri. Firman Allah berkata, datanglah kepadanya orang-orang yang bermasalah, yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Itu bukan jumlah yang sedikit pada waktu itu. Alkitab katakan dalam Mazmur 142 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Daud sejak ada dalam pergumulan, dia sedang lari, dia sedang sembunyi. Lalu tiba-tiba, tadi saya katakan bahwa cara Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Pengalaman yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita berbeda dengan apa yang ada di pikiran kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sedang ada dalam masalah, dalam persoalan, dalam pergumulan, apapun pergumulan kita, apapun yang sedang kita hadapi, ingat bahwa rancangan dan rencana Tuhan tidak seperti apa yang kita pikirkan. Banyak kali Tuhan mengirimkan orang yang bermasalah datang kepada kita. Jangan pernah berkata, aku juga punya masalah, aku nggak punya waktu menolong kau. Aku punya masalah, doaku saja belum dijawab. Aku nggak punya waktu untuk mendoakan engkau. Saudara bayangkan, tidak bisa dibayangkan bagaimana reaksi Daud saat itu. Kira-kira bagaimana reaksi Daud? Coba Bapak Ibu bayangkan, dia dalam masalah. Dia lagi dikejar-kejar oleh Saul. Dia sedang butuh kekuatan dari orang lain. Dia butuh penghiburan. Dia butuh ada orang yang datang memberikan dia dorongan semangat. Justru dia mendapatkan kiriman dari Tuhan. Orang-orang yang bernasib sama ke tempat persembunyiannya.
Orang-orang yang butuh dihibur. Orang-orang yang butuh dikuatkan olehnya. Saudara, hari ini ketika Bapak Ibu lihat, ketika Bapak Ibu dalam masalah, dan orang-orang yang hutang piutang datang kepada Anda, orang-orang yang sakit hati datang kepada Anda, sepertinya Anda pikir bahwa mereka, sepertinya Anda berpikir bahwa mereka datang memberatkan saudara. Tidak. Ada rencana Tuhan di balik masalah yang dialami oleh Daud. Ada rancangan ilahi, ada rancangan besar yang dirancang oleh Tuhan. Ketika Anda dan saya melihat, ini sepertinya masalah semakin berat dengan 400 orang yang punya masalah. Tidak bayar hutang di bank, kartu kredit tidak bayar, terus datang, tolong aku, minta bantuan, datang untuk dikuatkan, datang untuk dihibur. Tuhan menempatkan Daud sebagai penolong bagi mereka. Tuhan menempatkan Daud sekalipun dia dalam masalah untuk menghibur mereka. Tuhan menempatkan Daud yang sedang ada dalam pergumulan untuk menguatkan mereka. Tuhan menempatkan Daud di tengah-tengah 400 orang ini untuk membangkitkan semangat mereka. Wow, apakah saudara dan saya hari ini adalah Daud? Yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah sekelilingmu. Yang memberikan kekuatan kepada mereka yang tidak berdaya. Yang ada dalam hutang piutang. Yang ada dalam sakit hati. Yang terjerat dalam berbagai-bagai masalah. Alkitab katakan mereka adalah para perampok. Mereka adalah orang-orang ganas yang punya latar belakang kehidupan yang sakit hati, tidak bisa bayar hutang, sehingga akhirnya mereka datang berkumpul kepada Daud. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau Bapak Ibu mau ditajamkan, maka Bapak Ibu tidak boleh ditajamkan dengan besi, mati, tertusuk, dan kita terluka. Tapi ada kalanya suamimu menajamkan istri, istri menajamkan suami, orang tua menajamkan anak-anak, anak-anak menajamkan orang tua. Rekan pekerjaan, rekan pelayanan dengan rekan pelayanan saling menajamkan. Rekan bisnis dengan rekan bisnis saling menajamkan. Saudara dan saya jangan berharap untuk adanya kesamaan. No. Perbedaan itu bukan musuh. Perbedaan adalah sebuah keindahan. Amin. Ada rencana Tuhan di balik masalah yang dialami oleh Daud. Dalam Mazmur 142, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Justru Tuhan menempatkan Daud di sana untuk membawa, menjadi penolong, menjadi penghibur, untuk menguatkan, untuk membangkitkan semangat orang-orang yang putus asa, yang rasanya tidak punya jalan keluar. Dan Alkitab katakan, mungkin dari 400 orang ini, muncul 31 pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang hebat ada di sana, yang dilatih oleh Daud. Saudara dengar baik, melalui kehadiran orang-orang yang bermasalah, Tuhan uji hati saudara. Apakah saudara dan saya care dengan orang lain? Apakah Bapak Ibu dan saya berdiri di posisi Tuhan, tidak mengasihani diri sendiri, tapi melihat begini, betul saya ada masalah, betul saya juga punya pergumulan, betul belum ada jalan keluar. Waktu itu Daud belum jadi raja, Saul masih jadi raja. Melalui kehadiran orang-orang yang bermasalah, Tuhan mau Daud mampu menjalankan perannya sebagai seorang kanselar. Bahkan menjadi pemimpin atas mereka. Sekali lagi tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara yang ada di malam ini, kita ini harus menemukan Daudnya kita. Orang itu adalah seorang kanselar, seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu akan menegur. Seorang pemimpin itu akan menasihati. Seorang pemimpin itu akan menunjukkan ini karuniamu loh. Ini bagian yang tidak boleh kamu pilih. Ini adalah fondasi, ini adalah dasar. Ini cara kamu membangun salah. Ini kamu pakai material yang salah. Seorang pemimpin adalah seorang juga kanselar. Anda bisa datang menceritakan masalah kepada orang itu dan menerima jalan keluar. Dan seorang kanselar yang baik itu bukan orang yang bocor mulut, tapi orang yang menyimpan rahasia orang lain pada dirinya untuk menggenapi Amsal 25 ayat yang ketiga. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Ingat kalau raja-raja, orang-orang hebat di dunia ini ketika mereka temukan sesuatu, maka mereka mulai viralkan itu. Kemuliaan raja-raja itu adalah menyelidiki segala sesuatu. Tapi kemuliaan Allah adalah merahasiakan segala sesuatu. Jadi kalau ada orang yang cerita masalah kepada saudara, persoalannya kepada Anda, kepala saudara, dan dia berkata, pastor jangan bilang-bilang ya. Anda harus jadi
orang yang bisa dipercaya. Saudara dan saya harus menjadi bendahara yang baik. Kalau orang datang cerita masalah kepada Anda, jangan cerita kepada orang lain. Oh, orang itu tadi datang cerita masalah, dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Orang ini nggak akan bisa dipercaya oleh Tuhan. Dia bukan kanseler. Seorang kanseler yang baik itu adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana cara kita menyatakan kemuliaan Tuhan? Menjadi seorang yang nyimpan rahasia, sampai orang itu dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, Daud mendidik 400 orang ini. Dan mereka mendampingi Daud, sampai Daud diurapi menjadi raja atas Yehuda, sampai Daud diurapi menjadi raja atas Israel, sampai pemerintahan Daud, mereka dilatih dan Daud tidak pernah menulis dalam Mazmur tentang kelemahan-kelemahan mereka, menceritakan kelemahan mereka, tidak pernah. Seorang pemimpin yang baik itu menjaga kawanannya, sehingga mereka tetap terjaga, identitas diri mereka tetap terjaga, hidup mereka, jati diri mereka tetap dijaga dengan baik. Dan berbicara tentang kepemimpinan, berbicara tentang keteladanan, Daud jadi teladan bagi mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan saya, hidup ini kita harus jadi teladan bagi banyak orang. Ada kalanya teladan kita bicara lebih kuat dari perkataan kita. Jadi pemimpin itu jadi teladan. Ketika Bapak Ibu jadi pemimpin, semua mata akan tertuju kepada Anda. Dan Bapak Ibu, ketika semua mata tertuju kepada Anda, maka semua yang Anda lakukan itu akan jadi teladan untuk diikuti oleh orang lain. Yesus berkata, apa yang Bapa lakukan, aku lakukan. Apa yang Bapa katakan, aku katakan. Ketika saudara dan saya melakukan apa yang seperti dikatakan oleh Tuhan, maka Anda akan menjadi be a role model, menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara, satu waktu saya diceritakan tentang seseorang yang dia punya masalah begitu banyak. Dia punya persoalan begitu banyak. Bisnisnya juga sedang carut-marut. Dan teman saya menceritakan ketika orangnya datang dan minta didoain, dia katakan, kamu seperti tidak ada punya masalah. Dan dia katakan begini, saya nggak bisa rubah masalah saya. Lalu apa yang kamu lakukan? Justru saya datang untuk minta topangan doa dari Bapa. Karena hari ini saya sedang melayani begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bahkan ketika saya melayani mereka, ternyata saya rasa bahwa saya pikir bahwa masalah saya itu besar. Ternyata ketika saya melayani mereka, masalah mereka lebih besar. Lalu ditanya oleh teman saya, kenapa kamu katakan bahwa masalah mereka lebih besar dari masalahmu? Ketika saya punya masalah, uang saya dibawa lari dalam bisnis oleh orang lain. Saya nggak pernah terpikir sebersit pun untuk membunuh diri. Tapi teman-teman saya beberapa yang datang, mereka berpikir untuk bunuh diri. Dan saya pikir bahwa itu masalah terbesar. Karena mereka nggak punya jati diri ketika mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Sehingga akhirnya saya nolong mereka. Dan ketika saya nolong mereka, saya rasa beban saya ringan, sekalipun belum ada jalan keluar. Saya rasa sepertinya Tuhan sudah buka saya jalan ketika saya melihat mereka dikuatkan. Ketika saya lihat mereka tidak lagi berpikir tentang mau membunuh diri. Ketika saya lihat tadi yang tidak mau berdoa dan sekarang mereka berdoa. Tidak mau ibadah dan sekarang mereka tetap mau ibadah. Itu membuat saya kuat. Dan hari ini saya bisa bertahan. Saya bisa datang kepada Bapa dan minta untuk Bapa mendoakan saya. Supaya saya bisa melayani begitu banyak orang yang masalahnya itu lebih banyak dari masalah. Saudara, lalu saya tanya kepada teman saya, lalu sampai berapa lama orang itu alami persoalan? Dia katakan kurang lebih hampir 1 tahun. Dan ketika 1 tahun itu, hampir 1 tahun, dia datang kepada saya dan dia katakan, Tuhan sudah tolong saya. Dia katakan bahwa hutangnya di bank, dengan cara yang ajaib, Tuhan memberkati bisnisnya. Dengan cara yang ajaib, dia bisa melunasi hutangnya di bank. Dengan cara yang ajaib, Tuhan bisa memberkati pekerjaannya, sehingga uang yang tadi dibawa lari oleh orang tidak dikembalikan dia. Tapi Tuhan memberkati pekerjaan yang baru, sehingga diberkati berlimpah-limpah, menggantikan apa yang hilang, yang dibawa lari oleh orang 1 tahun, 1-2 tahun yang lalu. Saudara dengar baik-baik, ketika Anda sakit, mulailah mendoakan orang yang sakit. Ketika Anda adalah bermasalah, cari orang bermasalah, tolong mereka, doakan mereka. Itu kan cara yang Tuhan latih kepada Daud.
Hari ini kalau ketika Bapak Ibu ada dalam masalah, supaya kita juga bisa merasakan orang lain yang ada dalam masalah dan menolong mereka. Jadilah kanselor, jadilah pemimpin yang baik. Mungkin Anda tidak memimpin ribuan orang, tapi mungkin 1-2 orang, 10 orang dalam komunitas kecil. Kita punya komunitas namanya Family Cell, FC. Anda mungkin gembalakan Family Cell. Anda memimpin 10, 12, 15 orang. Gembalakan mereka dengan baik. Mimpin mereka dengan baik. Maka Tuhan akan melihat itu dan akan menolong saudara dan saya. Amin. Saudara, Alkitab bercala, meski Alkitab tidak mencatat secara detail kejadian di Goa Adulam itu, kita percaya bahwa Daud menunjukkan suatu kualitas hidup yang berbeda. Amin. Firman Allah berkata, ketika mereka datang, Alkitab tidak mengatakan dalam 1 Samuel itu, maka Daud menyuruh mereka pulang. Daud memarahin mereka. Alkitab tidak menulis bahwa Daud mengatakan, kamu nggak tahu bahwa aku juga lari dan bersembunyi di Goa Adulam? Kamu nggak tahu bahwa aku juga mau dibunuh? Daud tidak pernah mengasihani diri sendirinya. Tapi Daud menunjukkan suatu kualitas hidup yang berbeda. Tahu saudara, Tuhan melihat kita justru di tengah-tengah. Ketika Bapak Ibu ada dalam masalah, karena Tuhan ingin menemukan kualitas hidup yang berbeda. Ketika ada api pemurnian datang, Tuhan ingin menemukan permata di dalam api itu yang tidak terbakar. Tuhan tidak mau kita menjadi kayu kering. Tuhan tidak mau menjadi kita seperti ranting kering. Tapi Tuhan mau menemukan emas yang berkilau-kilauan, permata yang berkilau-kilauan. Itulah kualitas hidup yang berbeda. Saya percaya bahwa Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong, untuk membangkitkan semangat Anda dan saya, untuk menolong orang lain, untuk membangkitkan semangat orang lain yang tadinya putus asa, yang tidak punya pengharapan. Tapi ketika kita tahu tentang pengharapan besar yang Tuhan nyatakan atas kita nggak mudah menyerah. Kita nggak mudah putus asa. Hati kita akan siap untuk menolong orang lain, siap mendoakan orang lain, siap menjadi kanselor, jadi pemimpin untuk orang lain. Ketika semua orang percaya ada di tingkatan seperti ini, saya percaya orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang punya masalah akan ditolong. Karena ini temanya doa orang, seorang yang dikejar-kejar. Daud mengalami keadaan ini. Ketika dia diurapi dengan minyak urapan raja dalam 1 Samuel 16, dia perlu 25 tahun untuk dia diurapi menjadi Raja Yehuda. Urapan Daud itu 3 kali. Pertama, di 1 Samuel pasal 16, urapan Daud yang kedua adalah diurapi menjadi Raja Yehuda. Dan urapan Daud yang ketiga menjadi Raja atas seluruh Israel, atas ke-12 sukunya. Saya percaya Tuhan akan mengurapi kita seiring dengan tanggung jawab yang saudara dan saya kerjakan. Seiring dengan bagaimana sikap hati kita dalam meresponi setiap masalah dan persoalan yang ada. Tuhan gak salah, saudara. Dia selalu tepat. Dan dia gak salah pilih Anda dan saya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Tuhan gak salah pilih saya. Tuhan taruh saya di situasi ini, apapun keadaan. Untuk saya tidak mengasihi diri sendiri, tapi untuk menolong orang lain. Ketika Anda nolong orang lain, Anda akan dapat kekuatan baru. Ketika Anda nolong orang lain, Anda akan melihat jalan keluar. Anda akan membangkitkan para pahlawan-pahlawan yang hebat, sehingga mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, 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 amin.